Hai sahabat Nuters, akhir pekan saatnya kita membahas Bicara Trending. Saya akan membacakan berita-berita terkini di Nusantara Terkini.co. Ada berita apa sih minggu ini? Yuk kita bahas. Berita pertama yang kita bahas dari Kalimantan Timur, yakni Jatam Kaltim unjuk rasa di kantor OIKN, kecam perampasan ruang hidup masyarakat adat. Pada Kamis 15 Agustus 2024, Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur menggelar unjuk rasa ke kantor OIKN di Jalan Mula Warman, Balikpapan nih sahabat Nuters. Dinamisator Jatam Kaltim, Mareta Sari, mengatakan melalui aksi kali ini, Jatam Kaltim memberikan penghargaan kepada penyelenggara negara melalui OIKN sebagai representasi pemain terbaik dalam perampasan ruang hidup di Indonesia melalui pelaksanaan instrumen kebangkrutan nasional. Jatam Kaltim juga mendesak untuk menghentikan seluruh proses pembangunan ibu kota baru Indonesia yang berpotensi membangkrutkan Indonesia. Menurutnya, target ambisius Presiden Jokowi dalam membangun IKN pada masa kepemimpinannya di periode kedua ini pun sangat melenceng dari waktu yang digembar-gemborkan. Selain itu, sejak awal Jatam Kaltim bersama dengan koalisi masyarakat sipil juga mempertanyakan siapa sih yang akan mendulang keuntungan dari mega proyek bernilai 466 triliun ini. Gimana nih menurut sahabat Nuters? Berita kedua yang kita bahas yakni Nasdem resmi gabung koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Sahabat Nuters, informasi Nasdem bakal bergabung ke Kim santer diberitakan media dalam beberapa hari belakangan. Peluang Nasdem merapat muncul setelah Ketua Harian Gerindra, Dasko, mengungkapkan bakal ada partai politik bergabung ke Kim Plus. Sebelumnya, Partai Nasdem adalah parpol yang mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, namun menjelang pendaftaran Agustus ini melalui pernyataan Ketum Surya Paloh yang menyatakan bahwa ia memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil dan bergabung ke parpol Koalisi Indonesia Maju. Nah, seperti yang kita ketahui nih sahabat Nuters, Partai Nasdem adalah partai pertama yang bergabung dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka loh. Hal ini diungkapkan langsung oleh Surya Paloh pada April 2024 lalu. Nah, kini pada Kamis 15 Agustus 2024, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut baik kehadiran Partai Nasdem untuk menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju loh. Pengamat politik menilai Surya Paloh sejak awal telah menegaskan partainya memposisikan diri berada di dalam pemerintahan saat ini. Yang artinya bukan suatu hal aneh dan heran jika Nasdem bergabung dengan Kim dan mendukung calon yang diusung oleh parpol Kim yakni Ridwan Kamil. Gimana menurut sahabat Nuters? Dan berita terakhir yang kita bahas adalah Erlangga Hartarto nyatakan dirinya mundur dari Ketum Golkar. Sahabat Nuters, kabar mengejutkan datang dari internal Partai Golkar. Erlangga Hartarto memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Erlangga memutuskan mundur dari jabatannya per Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Erlangga dipastikan dari video 3 menit 22 detik yang beredar. Nah, pada Selasa 13 Agustus 2024, DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno DPP Partai Golkar di kantor DPP Jakarta dan secara resmi menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. Pada kesempatan konferensi pers, Agus Gumiwang memastikan tidak akan maju menjadi kandidat Ketua Umum pada Musyawarah Nasional 20 Agustus 2024 mendatang. Ia menyebut agenda Munas nantilah yang menentukan ketum definitif untuk menggantikannya sebagai PLT Ketua Umum. Nah, dari ketiga berita yang kita bahas, berita yang mana nih yang sahabat Nuters suka?